Termasuk kepada klasifikasi sensor, menurut tipe energi yang deteksinya, ada 6 bentuk energi yang dapat dikonversi menjadi sinyal elektrik. Jadi dari awal dikatakan bahwasanya sensor itu adalah mendeteksi dan merubah energi yang dideteksinya menjadi sinyal elektrik atau menjadi energi listrik. Secara umum, itu bentuk energi yang bisa dideteksi oleh sebuah sensor atau yang sebagai input sensor ada namanya energi mekanik. Energi mekanik ini yang termasuk energi mekanik yang pertama adalah sinyalnya berupa gaya, tekanan, kecepatan, percepatan, dan perubahan posisi. Kemudian yang kedua ada namanya energi magnetik. Energi magnetik adalah sinyal berupa intensitas medan magnetik, kerapatan flow, dan magnetisasi. Yang ketiga, energi radiasi elektromagnetik. Sinyalnya berupa besaran-besaran gelombang elektromagnetik seperti intensitas, panjang gelombang, polarisasi, dan fasa. Energi nuklir, sinyalnya berupa intensitas radiasi. Kemudian lagi adanya namanya energi termal atau panas, sinyalnya berupa temperatur, flux kalor, atau aliran kalor. Energi kimia sinyalnya berupa besaran internal zat seperti konsentrasi materi tertentu, komposisi, atau laju reaksi. Sekarang kita lihat contohnya. Misalnya adalah yang untuk energi mekanik, dia mendeteksi sensornya ini adalah tekanan. Kalau sensor tekanan, berarti bisa kita menggunakan adalah sensornya adalah strain gauge atau load cell. Kemudian contohnya lagi adalah mendeteksi dan merubah energi kecepatan menjadi sinyal listrik. Contohnya sini adalah sensor kecepatan CKP atau yang VVT ya, kalau yang di motor, yaitu dia menghitung kecepatan velocity. Kemudian yang posisi yang seperti sudah kita ulang, contohnya sudah banyak sekali kita bahas dari awal. Contohnya itu adalah sensor potensiometrik, kemudian potensiometrik dikembangkan menjadi total position sensor, kemudian fire airflow meter sensor, dan ada juga acceleration pedal position sensor. Nah, kalau untuk energi mekanik itu dia magnetik, itu dia berupa mendeteksi medan magnetik atau yang berbau-bau magnet, kemudian berubahnya menjadi frekuensi atau menjadi sinyal listrik. Contohnya itu adalah sensor yang ketukan atau konak sensor, kemudian sensor CKP juga itu magnet, ada yang menggunakan magnet, kemudian sensor CMP juga menggunakan magnet. Kalau yang untuk kehidupan sehari-hari, contohnya itu adalah metal detektor. Metal detektor, kalau misalnya kita bawa logam, kemudian ada sensor metal detektornya, maka nanti akan terjadi medan magnet. Medan magnet itu nanti akan berubah menjadi tegangan. Tegangan itu nanti yang akan dikuatkan oleh penguat yang dirakit, kemudian dimasukkan ke prosesor. Prosesor menerjemahkan kalau dia terjadi flux magnetnya sekian, berarti di dalam yang deteksinya itu atau orang yang deteksinya itu dia membawa metal. Nah, metal maka nanti dia akan berbunyi alarmnya. Seperti Anda memasuki sebuah memasuki hotel atau memasuki bandara. Jadi kan kita dilarang membawa metal. Artinya adalah metal-metal yang membahayakan, kecuali misalnya ikat pinggang. Makanya ikat pinggang itu disuruh lepas. Karena apa? Karena dia sebetulnya kan dia tidak bahaya, tetapi karena dipasang di badan kita, maka nanti dia akan berbunyi alarmnya sehingga merepotkan petugas nantinya. Jadi gunanya dilepas itu adalah untuk mengefisienkan kerja petugas. Dan bagi orang-orang yang memasang gap di badannya, gap itu kan adalah bagian materialnya adalah bagian logam ya, logam titanium. Itu nanti pada saat dideteksi dengan metal detektor dia akan berbunyi loh. Dan itu saya juga pernah melihatnya, itu seorang bapak-bapak yang habis operasi, jadi dia tidak sudah melepas ikat pinggangnya. Kemudian pada saat dideteksi badannya dengan di bandara, itu metal detektornya dia berbunyi. Jadi pas dilihat itu adalah di lengannya. Makanya kalau untuk di bandara kan dia juga ada dikasih dengan X-ray juga. Jadi metal detektornya itu dipasang di mana.
Jadi nanti di X-ray-nya itu nanti akan terlihat bahwasanya metal-detektornya, oh ini dipasangnya gap di badannya, sehingga berarti dia aman. Begitu juga sensor yang digunakan yang orang-orang yang X-ray, berarti adalah menggunakan sinar yang orang-orang membawa narkoba. Jadi kalaupun dimasukkan ke dalam badannya, itu nanti tetap akan kelihatan itu bungkusnya seperti apa yang mencurigakan. Makanya mudah ditangkap. Nah, itu gunanya salah satu dampak dari sensor yang kita aplikasikan untuk memudahkan kinerja dari manusia. Kemudian kalau energi panas, contohnya itu adalah sensor yang berhubungan dengan temperatur. Kalau yang untuk otomotif ada sensor ECT, IAT yang berbau-bau suhu. Atau yang untuk di AC itu juga ada sensor suhunya, makanya dia kadang-kadang kompresornya aktif, berbunyi, kadang-kadang dia tidak. Jadi kalau seandainya suhu sudah terpenuhi, maka kompresornya akan off sementara, kemudian pada saat suhunya tidak terpenuhi lagi, maka dia akan bergerak lagi. Ini adalah yang untuk sensor panas. Begitu juga yang di freezer kulkas Anda di rumah juga sama. Karena kita dengar kadang-kadang dia berbunyi ya. Berarti dia akan mendekati suhunya. Kemudian kalau seandainya dia sudah hening, berarti suhunya sudah tercapai untuk beberapa saat. Begitu juga yang dispenser juga begitu. Itu kan ada lampunya merah. Merah berarti dia belum mencapai posisi maksimum dari suhunya. Kemudian nanti dia hijau, dia sudah mendekati posisi suhu maksimumnya, sehingga heaternya di stop dulu bekerja. Kemudian nanti sudah mulai turun lagi suhu airnya, maka heater bekerja lagi untuk memanaskan mencapai suhu maksimalnya dari sensor yang kita gunakan. Jadi suhunya berapa? Kalau suhunya 80, berarti nanti dia 80 dia akan berhenti stop. Kalau suhunya mau dibuat 100, maka nanti dia akan 100 baru dia. Kemudian karakteristik sensor ini ada karakteristik statis, ada karakteristik dinamik, seperti yang di tabel ya. Ini saya baru nyadar bahwasanya kalau untuk rekaman audio dari PowerPoint itu mouse-nya tidak kelihatan, jadi gerakan kursornya tidak kelihatan. Jadi Anda pahami saja ya, seakan-akan posisi kursornya itu di mana. Sebetulnya pakai rekam layar, cuma rekam layar itu agak ribet sekali ya. Jadi kalau bisa pakai PowerPoint, udah pakai PowerPoint saja. Jadi sekaligus Anda menggunakan pikiran Anda, mengasah pikiran Anda, ini posisinya kira-kira mouse-nya di mana, sesuai dengan audio yang saya berikan. Oke. Karakteristik sensor itu ada dua, ada karakteristik statik, ada karakteristik dinamik. Karakteristik statik adalah sifat-sifat sensor setelah semua efek peralihan atau transient efek mencapai keadaan steady atau stabil. Kemudian karakteristik dinamis adalah sifat-sifat sensor yang berubah ketika merespon sinyal masukan. Yang termasuk keadaan steady atau karakteristik statisnya itu adalah akurasi. Kemudian presisi, sensitivitas, linearitas, kalibrasi, histeresis, saturasi, dan semuanya. Ini sebetulnya nanti Anda akan membuat latihan. Tapi saya rasa itu latihannya minggu ketiga saja ya. Karena harus diterangkan dulu apa yang mau Anda buat. Kemudian ada karakteristik dinamik adalah fungsi transfer, tanggapan frekuensi, tanggapan impuls, dan tanggapan perubahan masukan. Karakteristik dinamik itu biasanya adalah bawaan dari pabrikannya. Sementara karakteristik statik itu pada saat dia sudah steady state, keadaannya sudah stabil, itu nanti baru Anda lihat karakteristik ininya. Ini tujuannya apa? Tujuannya di sini nanti adalah pada saat Anda menggunakan sebuah sensor di dalam sebuah rangkaian kontrol elektronik, itu Anda bisa memastikan bahwasannya sensor yang Anda gunakan itu betul-betul dia memenuhi karakteristik statik dan karakteristik dinamik. Tujuannya apa? Supaya pengukurannya dia akurat. Contohnya, kalau dia tidak akurat, misalkan sensor ini secara datasheetnya itu pada saat tegangan yang dideteksinya itu adalah 20 derajat, harusnya suhunya 20 derajat, harusnya tegangan output yang dihasilkan dari sensornya itu tegangannya 2 volt. Kemudian pada saat 40 derajat tegangannya 4 volt. Nah, kalau dia akurat, hari ini Anda kasih dia suhu sensornya itu 20 derajat, tegangannya 2 volt, kemudian 40 derajat 4 volt, besok
pada saat Anda ukur dia kembali, harusnya dia untuk suhu yang sama, tegangannya harus sama. Kalau dia berbeda, maka dia tidak akurat. Sensitivitasnya juga berbeda. Kalau seperti ini, berarti kita tidak punya tegangan, bahwasanya alat yang kita rancang itu dia tidak stabil. Kalau alatnya tidak stabil, berarti dia menghasilkan pengukuran yang tidak pas. Kalau dibawakan ke kendaraan, contohnya pembukaan katup 40 derajat itu menghasilkan tegangan TPS-nya adalah 3,2 volt misalkan. Tegangan 3,2 volt ini itu akan diproses oleh ECU. Kalau untuk tegangannya 3,2 volt, maka bahan bakar subsidinya yang akan diinjektorkan itu adalah 10 kali dalam 1 detik. Misalkan seperti itu. Kalau seandainya si TPS ini dia tidak, sensor TPS ini dia tidak sensitif, pada saat bukaan katupnya 40 derajat, besoknya justru tegangan yang dikeluarkan itu adalah 2 derajat. Kalau 2 volt. Kalau dia 2 volt, maka yang dibaca oleh ECU, kalau dia 2 volt dalam 1 detik, kalau tadi adalah 10 kali injektor, diinjeksikan bahan bakarnya, kalau dia 2 volt cukup 4 kali injeksi saja. Maka kalau seperti itu, kecepatan sama power dari kendaraan Anda itu akan berkurang. Jadi kalau misalkan rasa-rasanya Anda injeksi menekan pedal gasnya itu sama. Tetapi kenapa hari ini kecepatannya kencang, tetapi besoknya dia lambat? Atau kenapa hari ini dia powernya cukup powerful, tetapi besoknya lambat? Itu karena apa? Karena sensornya tidak menghasilkan output yang akurat atau output yang stabil. Gunanya Anda mengetahui karakteristiknya pada saat sensor ini Anda aplikasikan di dalam sebuah kontrol otomotif atau di sebuah kontrol elektronik. Sebelum Anda gunakan untuk selamanya, maka Anda pastikan dulu semua angka-angka ini dia stabil. Jadi dia stabil pada saat input sekian, harusnya outputnya sekian. Input sekian, outputnya sekian. Linearitasnya sekian, histerisisnya sekian, saturasi dia mencapai pada saat sekian. Jadi itu gunanya. Jadi guna Anda menentukan karakteristik sensor, ini gunanya adalah untuk menghasilkan sebuah sensor yang diaplikasikan di dalam sebuah rangkaian kontrol elektronik yang Anda rancang, itu dia stabil dan akurat. Sehingga kapanpun Anda pakai, itu dia bisa dipakai. Kan pada saat 0. Pada saat 0, nilai offsetnya di sini ada 8 volt dan 1,8 miliwatt. Jadi itu adalah nilai offsetnya. Karena apa? Karena pada saat titik 0, itu angkanya berada di sini. Di 8 volt 1 sama 1,8 miliwatt 1. Kalau dia posisinya di titik pas di 0, berarti nilai offsetnya fungsi transfer yang paling mudah adalah Y sama dengan efek. Ini gunanya apa? Gunanya adalah untuk Anda menyusun algoritma. Menyusun algoritma sehingga pada saat pemrograman itu algoritmanya sudah pas. Jadi kita lihat karakteristiknya. Misalnya adalah untuk suhunya 20, tegangannya 2 volt. 40, suhunya 4 volt. 50, suhunya 5 volt. Berarti apa persamaannya? Berarti Y-nya 4 volt, suhunya 40 derajat. Y 5 volt, suhunya 50 derajat. Nah, itu kita cari persamaannya. Jadi persamaan itu nanti kita bisa memprediksi. Oh, kalau seandainya suhunya kita naikkan menjadi 100 derajat, maka nanti tegangan outputnya adalah sekian. Si transfernya adalah seperti ini. Ini yang paling sederhana sekali. Y sama dengan A plus B. YA-nya ini adalah offset, jadi Anda masukkan nilai offsetnya. Pada saat 0, berapa tegangannya atau berapa outputnya, masukkan di sini, kemudian tambah dengan nilai BX-nya. B yang ini nanti yang akan Anda cari. X-nya itu adalah yang, misalnya suhu tadi 20 derajat. Akan Anda datakan tadi, tegangannya 8 volt pada saat suhunya 0 derajat. Nah, berarti di sini adalah Y-nya 8 volt, A-nya adalah 8 juga, berarti BX-nya, X-nya itu 0, kemudian B-nya berapa? B-nya
B-nya berapa itu, berarti tinggal dicari saja. Kemudian pada saat suhunya, pada saat suhunya 10 derajat atau 20 derajat tadi. 20 derajat, Y-nya berapa tegangannya. Kemudian tadi kan sudah tentukan A-nya. A-nya kan dimulai tadi 8 volt ya. Berarti nanti tinggal mencari B-nya. Kalau dia konstan untuk data berikutnya, 80 derajat persamaannya juga sama. Misalnya kita ketemu persamaannya nanti adalah Y sama dengan 8 ditambah 0,1X misalnya. Nah, pada saat 40 derajat, itu datanya sama dengan grafik. Y-nya sama dengan grafik. Jadi kalau tadi misalkan 40 derajat itu tegangannya adalah 4 volt, maka kita lihat di grafik apakah betul dia 4 volt. 60 derajat dia berapa? Tapi kalau saya lihat tadi yang untuk tegangan dia bisa ya, tetapi kalau yang untuk wall of daya itu dia tidak bisa menggunakan persamaan ini. Jadi kita bisa menggunakan persamaan lain seperti ini. Ini tergantung kebutuhannya nanti. Dan ini berdasarkan persamaan ini Anda bisa memprediksi sesuatu yang lebih besar tanpa harus Anda melakukan percobaan. Contohnya orang menentukan kedalaman sebuah laut. Untuk menentukan kedalaman sebuah laut, itu kita masukkan sensor tekanan di dalamnya. Nah, kemudian dimasukkan kedalaman 100, tegangannya sekian. Kedalaman 200, tegangannya sekian. 300, kedalamannya sekian. Jadi nanti terdapat algoritmanya, persamaannya apa. Sehingga nanti pada saat dimasukkan dimasukkan benda yang dalam, kemudian kita baca tekanannya sekian, tekanan terbaca di layar adalah sekian, maka kita bisa memprediksi bahwasanya laut itu berada di kedalaman sekian. Jadi orang tidak pernah mengukur sampai dalam-dalam ya. Paling orang mengukurnya sampai yang memungkinkan saja. Jadi itu maksudnya. Jadi sampai berapa kedalaman laut yang diukur? Kalau yang untuk sekarang itu yang paling canggih itu adalah yang kedalaman robot yang digunakan oleh Jepang ya. Kalau yang dipakai untuk negara lain itu baru kedalaman sekian saja dia sudah hancur. Makanya pesawat Adam Air yang tenggelam kemarin yang beberapa tahun yang meledak itu, kotak black box-nya kan tidak lama dicarinya ya. Jadi beberapa alat yang dimasukkan ke sana untuk mendeteksi kedalaman posisi ininya itu hancur-hancur terus. Jadi karena kuatnya tekanan, maka benda yang kita masukkan dia langsung hancur dia berkeping-keping sehingga nanti jadi baru menggunakan, kalau nggak salah saya dulu ceritanya pada saat digunakan alat robot dari Jepang baru terdeteksi bahwasanya tekanannya adalah posisi kedalaman lautnya untuk black box-nya berada di kedalaman sekian sehingga black box-nya bisa dicari. Kalau yang untuk Air Asia itu kan sampai sekarang kan tidak ketemu. Karena apa? Karena lautnya betul-betul dalam, jadi alat apapun yang dimasukkan dia langsung hancur. Dan bisa dipastikan black box-nya juga sudah hancur begitu. Karena untuk kedalaman laut yang cukup dalam itu nanti akan menyebabkan tekanannya terlalu kuat sehingga menyebabkan bendanya menjadi hancur. Begitu juga dengan misalnya gunung. Gunung itu orang membuat algoritmanya untuk tinggi sekian itu berapa tekanannya, suhunya. Tekanan kah atau suhu kah, terserah ya. Kemudian nanti pada saat sekian juga ketemu. Sehingga nanti pada saat orang naik ke puncak itu kan nggak perlu diukur pakai meteran dari atas ke bawah. Apalagi dia berkelok-kelok. Jadi cukup mencek, misalnya menjadi indikatornya sana juga tekanan. Jadi indikatornya menjadi tekanan di sana tekanannya berapa, sehingga nanti bisa diprediksi bahwasanya untuk tekanan sekian berdasarkan algoritma yang sudah dia stabil, maka bisa diprediksi bahwasanya ketinggian dari sebuah gunung itu adalah sekian mPl. Jadi begitu juga dengan luas dari sebuah daerah itu juga sama. Jadi semuanya menggunakan algoritma seperti ini ya, makanya batik-batik Anda harus tinggi. Bagaimana kalau datanya bergelombang-gelombang? Nah, untuk data yang bergelombang-gelombang itu ada namanya normalitas. Jadi normalitas itu nantinya jadi tidak pernah datanya semulus grafik ini, itu tidak akan pernah. Apalagi adalah data yang di lapangan. Jadi perlu dilakukan normalisasi data. Jadi dari normalisasi data ini diambillah space-nya atau kalau di istilahnya elektronika adalah cuplik data, cuplik sinyal, cuplik data. Jadi mendekati. Kemudian ini
titik termal. Ini yang saya lihat tadi, yang saya katakan di grafik ini ya, akan ada 3 garis ini. Jadi data sebetulnya ini adalah yang garis hitam ini, yang melengkung ini. Kemudian normalitas ini ada garis 1, ada garis 2, ada garis 3. Yang mana yang kita ambil? Biasanya yang diambil adalah garis yang kedua. Artinya tidak terlalu banyak data yang hilang. Jadi datanya yang mana? Itu adalah datanya yang hitam-hitam itu. Atau garis 3 juga boleh. Ya tergantung ininya ya, tergantung mana datanya yang terlalu banyak hilang. Jadi itu namanya istilahnya kalau di sistem pengolahan citra itu namanya cuplik. Jadi kita cuplik, data-datanya yang penting kita ambil, data-datanya yang terpenting yang terbawa oleh garis normalisasi. Jadi sebetulnya kedalaman lautnya itu, ketinggian dari apanya itu dia tidak betul-betul pas seperti itu, tetapi mendekati. Karena dia menggunakan algoritma. Kemudian menggunakan koordinat. Dan Anda bisa melakukan dengan menggunakan Excel ya. Ini contoh-contoh grafiknya saja ya. Nanti akan kita coba lihat. Ini adalah gerakan 0, 1. Ini kalau bisa kita lihat di pakai Excel saja juga boleh. Nanti kita coba. Disable. Ini sensitivitas seperti yang saya bilang. Nanti adalah kemiringan dari sensor. Nah, ini dia, delta X, sensitivitas atau nilai B adalah delta X, delta Y. Kalau delta X berarti adalah Anda hitung dari nilai yang di garis ini, garis delta X ini. Kemudian delta Y-nya itu yang di garis ini juga. Kalau dia datanya stabil atau linear, maka dimanapun Anda tempatkan garis delta X dan delta Y-nya ini, itu nanti akan menghasilkan nilai B-nya sama. Itu kalau datanya yang linear. Tapi kalau datanya tidak linear, ya seperti tadi, Anda menggunakan pendekatan fungsi transfer yang lain. Oke. Saturasi ini maksudnya di sini adalah sensor itu dia punya titik batas limitnya dia bekerja. Jadi contohnya misalkan sensor tekanan, dia itu hanya di datasheetnya dia hanya bisa mendeteksi tekanannya 50 PSI. Berarti kalau seandainya lewat dari 50 PSI, maka dia akan saturasi. Kalau dia saturasi, sensornya dia akan rusak. Jadi kalau dibawakan ke manusia, pada saat kita berikan sebuah pembelajaran seperti ini, kalau Anda sudah saturasi kepalanya, itu apapun yang mau kita kasih dia tidak akan nangkap lagi, jadi tidak akan diproses. Itu maksudnya dengan saturasi. Contoh yang lain misalnya timbangan. Timbangan itu ditetapkan bahwasanya dia hanya bisa mengukur beratnya adalah 100 kg. Pada saat orang yang naik di sana lebih dari 100 kg, maka yang akan terbaca tetap 100 kg. Karena apa? Datanya hanya sampai 100 kg yang bisa terukur. Berarti yang kita masukkan lagi, dia tidak nampung lagi. Artinya dia tidak bisa lagi karena dia sudah penuh. Jadi itu maksudnya. Kalau untuk sensor nanti dia bisa Ditbin sensitivitas sensor dalam suatu rentang tertentu. Dan ini biasanya datanya memang terjadi di lapangan. Jadi dia tidak selalu mulus. Pasti dia ada berkelok-kelok datanya nanti. Jadi kalau seandainya ada dalam praktikum sensornya, Anda datanya mulus sekali, berarti itu bisa dipastikan ada kesalahan di sana. Kecuali memang sensornya memang sudah